Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023, yang mana di sini kami akan menyajikan info mendesak ya untuk P1, P2, P3, P4 yang tidak lulus seleksi P3K mendapatkan penempatan di pengumuman SSC-ASN 2 hari yang lalu. Ternyata inilah 3 penyebab ya formasi hilang dari sekolah induk yang menjadi biang kerok atau penyebab kode TP atau tanpa penempatan. Nah, di sisi yang lain, untuk P1, P2, P3 yang tidak mendapatkan penempatan, simak juga 3 kebijakan terbaru dari Mas Nadiem di P3K 2023. Intinya segera perbaiki Dapodik ya, tujuannya untuk menyongsong P3K Guru di tahun 2023 ini. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu memperhatikan bahwa dari pihak BKN sendiri itu sudah memberikan semacam solusi Bapak Ibu ya bagi peserta P3K Guru 2022 yang merasa dirugikan dengan hasil seleksi. Jadi Bapak Ibu yang ketika melihat pengumuman kemarin itu tidak sesuai dengan harapan, di sini BKN sudah memberikan solusinya Bapak Ibu ya, melalui Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen itu mengatakan Bapak Ibu ya, setelah hasil seleksi diumumkan, ujarnya, maka seluruh peserta baik P1, P2, P3 dan P4 diberikan kesempatan untuk melakukan sanggah. Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan menyanggah, ujar Deputi Suharmen kepada jpnn.com. Nah, inti dari berita ini Bapak Ibu ya, bahwasanya bagi pelamar P1, P2, P3 dan P4 yang merasa kurang puas daripada hasil pengumuman SSC-ASN 2 hari yang lalu, itu Bapak Ibu berkesempatan untuk melakukan sanggah. Sanggahnya itu ada 3 hari, mulai tanggal 10, 11, 12 Maret 2023. Jadi silahkan Bapak Ibu yang merasa kurang puas daripada hasil pengumuman di SSC-ASN untuk segera melakukan sanggah, tapi ingat wajib melampirkan bukti real Bapak Ibu ya, itu dalam bentuk file PDF ataupun JPG, dan memberikan alasan sanggah yang baik dan benar, dan usahakan tidak mengada-ngada agar nantinya terbuka potensi Bapak Ibu yang tadinya tidak lulus itu bisa menjadi lulus. Seperti itu Bapak Ibu kira-kira ya. Baik, kita langsung saja ke inti pembahasan kita. Di sini yang kita bahas Bapak Ibu adalah 3 penyebab ya, sehingga kenapa tiba-tiba ada pelamar yang protes formasi di sekolah induknya hilang, yang menyebabkan dia tidak mendapatkan penempatan dan mendapatkan kode TP tanpa penempatan di pengumuman portal SSC-ASN Bapak Ibu ya. Nah, itu yang harus kita luruskan pada malam hari ini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu perlu ketahui yang pertama di sini salah satu yang menjadi penyebab ya sehingga formasi itu hilang di sekolah induk Bapak Ibu, yaitu yang pertama, formasi itu diambil oleh P1. Nah, sebenarnya kalau dikatakan formasi itu diambil oleh P1, bukan diambil, tapi formasi itu berpindah Bapak Ibu ya, mengikuti guru lulus PG yang berkesempatan untuk mendapatkan formasi tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus dipahami ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu perlu memahami juga bahwasanya untuk urutan prioritas itu tetap berlaku Bapak Ibu ya, yang mana yang pertama diutamakan itu adalah P1 dulu, baru P2, setelah itu P3, kemudian yang keempat itu adalah P4 kalau masih ada ketersediaan
formasi. Nah, misalkan ya Bapak Ibu, contoh kalau formasinya itu dipindahkan ke sekolah P1. Misalkan ini adalah sekolah A. Ada dua formasi di sekolah A dan ada dua guru honorernya. Anggaplah kedua guru honorernya ini P3 dan pelamar umum ya, misalkan seperti itu. Atau misalkan kedua guru honorer ini tidak linier dengan formasi yang ada di sekolahnya. Nah, di satu sisi di sekolah B dan sekolah C ada pelamar P1 ya, ada pelamar P1 di sekolah B dan di sekolah C, tetapi formasinya tidak ada. Tetapi di sekolah B dan sekolah C itu ada kebutuhannya Bapak Ibu ya, ada kebutuhannya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, tidak mungkin guru P1 menggeser guru yang ada di sekolah A. Tidak mungkin guru P1 di sekolah C menggeser guru di sekolah A. Jadi caranya adalah, kalau dari aturan P3K Guru 2022 tidak ada geser-menggeser, tapi formasi fleksibel, bisa berpindah. Jadi formasi yang ada di sekolah A dipindahkan ke sekolah B, formasi yang ada di sekolah A dipindahkan ke sekolah C, sehingga formasi yang ada di sekolah B akan diisi oleh guru P1 yang ada di sekolah B atau guru P1 yang ada di sekolah C, dan guru honorer yang ada di sekolah A itu sama sekali tidak tergeser. Nah, sehingga formasi itu hilang di sekolah A. Sebenarnya tidak hilang, tapi formasi ini dipindahkan ke sekolah B Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian kita lanjut lagi penyebab yang kedua Bapak Ibu. Penyebab yang kedua di sini adalah P2 dan P3 yang kalah perengkingan. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui, khusus untuk P2 dan P3 itu berlaku yang namanya perengkingan nilai tertinggi. Jadi pengusulan penempatan itu berdasarkan urutan nilai tertinggi. Kalau kita melihat Juknis P3K Guru di tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Bapak Ibu. Contoh misalkan ya, misalkan di sini ada guru ya, guru di sekolah ya, guru di sekolah A ya, misalkan di sini ada satu formasi ya, ada satu formasi dan ada dua guru honorernya ya, ada dua guru honorernya, anggaplah P3. Nah, pada saat pendaftaran formasinya itu masih ada. Nah, pada saat pengumuman formasinya itu tidak ada dan menyebabkan guru yang ada di sekolah ini tidak lulus. Nah, sebenarnya kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Formasi itu tidak hilang, tapi guru yang ada di sekolah A itu kalah perengkingan dengan guru lain yang ada di sekolah C misalkan dalam satu instansi dan sama-sama mapel sesuai dengan formasi itu sendiri, kalah perengkingan, sehingga pada saat pengumuman formasi yang ada di sekolah ini dipindahkan ke sekolah C misalkan yang mendapatkan urutan nilai terbaik. Nah, sehingga otomatis setelah pengumuman formasi yang ada di sekolah ini hilang, sehingga muncullah kode yang dinamakan kode TP atau tidak mendapatkan penempatan. Seperti itu Bapak Ibu ya, ini untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga seperti ini lagi ya. Nah, jadi yang ketiga, guru induk tidak bisa resum, kemudian tidak linier, pelamar umum tidak bisa resum ya. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu ya, misalkan di sini ada formasi sebenarnya di sekolah A ya, ada formasi di sekolah A pada saat pendaftaran, tapi ternyata guru induknya itu tidak linier dengan formasi yang ada di sekolahnya sendiri, sehingga pada saat pengumuman formasi itu hilang Bapak Ibu. Sebenarnya tidak hilang, tapi dipindahkan ke sekolah yang ada guru yang ada kebutuhan di sekolahnya dan linier dengan formasi yang ada di sekolah A tadi. Nah, kenapa? Karena kenapa bisa berpindah? Karena guru induk itu tidak bisa resum, kemudian bisa jadi juga tidak linier atau merupakan pelamar umum yang tidak bisa resum. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Jadi Bapak Ibu tidak bisa sudah tidak bertanya-tanya lagi kira-kira apa yang menjadi penyebab formasi itu hilang di suatu sekolah induk. Sebenarnya tidak hilang, tapi formasi itu dipindahkan Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu ya, terkait dengan ketidakpuasan pada saat pengumuman, BKN memang sudah mengatakan kalau misalkan Bapak Ibu merasa dirugikan sehingga tidak mendapatkan penempatan pada saat pengumuman kemarin, silahkan melakukan proses sanggah di masing-masing akun SSC ASN ya. Tapi ingat, pada saat melakukan sanggah, alasan sanggahnya itu harus masuk akal, benar, dan tidak mengada-ngada. Kemudian kedua, Bapak Ibu wajib melampirkan yang namanya bukti sanggah
Nah, seperti itu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Kemudian lanjut lagi Bapak Ibu, ini adalah surat edaran ya terkait penyesuaian penerimaan P3K guru. Nah, inilah jadwalnya Bapak Ibu. Nah, untuk masa sanggah, Bapak Ibu berkesempatan melakukan sanggah itu mulai tanggal 10 sampai tanggal 12 Maret 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu kesempatan Bapak Ibu untuk melakukan proses sanggah 3 hari ya. Besok sisa 2 hari lagi. Kemudian bagi rekan-rekan nantinya yang akan mengikuti P3K guru di tahun 2023, terutama bagi P1 hingga P3 yang tidak mendapatkan penempatan, tidak usah khawatir Bapak Ibu ya. Untuk status prioritas terutama bagi P1 itu sudah dikunci di databasenya Kemendikbud dan itu melekat pada diri pelamar P1. Dan kemudian ditambah lagi 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K yang mana nantinya seluruh masalah formasi itu akan terselesaikan di P3K Guru 2023 dan juga masalah anggaran, sehingga tidak menutup kemungkinan di P3K Guru 2023 seluruh guru honorer berpotensi untuk dituntaskan Bapak Ibu. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak lulus, jangan berputus asa, tetap semangat dan mari kita bersama-sama dengan channel ini untuk menyongsong P3K Guru tahun 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.